Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada hari ini kita akan coba membahas tentang link layer dan local area network. Dalam pembahasan ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang Ethernet. Ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Pertama itu ada yang kita sebut sebagai node. Node dalam hal ini adalah termasuk di sana host dan router. Kemudian kanal komunikasi yang menghubungkan node, yang menghubungkan antara host dengan host ataupun host dengan router pada jalur komunikasi kita sebut sebagai link. Nah, dalam hal ini terdapat dua buah link dalam komunikasi data, yaitu wired link dan wireless link. Kemudian terminologi berikutnya ada yang kita sebut sebagai frame, di mana seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa data pada layer 2 kita sebut sebagai frame. Nah, kalau pada layer 3 kita sebut sebagai paket, sementara pada layer 4 kita sebut sebagai segmen. Nah, frame tersebut akan melakukan proses enkapsulasi atau pembungkusan terhadap datagram. Nah, di sini terdapat beberapa jenis pengiriman data. Kita lihat di sini, kalau node dengan node, nah itu terjadi pada data link layer. Sementara antara host dengan host ini terjadi pada network layer. Kemudian nanti ada proses dalam sebuah host akan berkomunikasi dengan proses yang lain pada host yang lain. Nah, ini terjadi pada transport layer. Nah, ini Anda lihat, ini ada proses to proses, ada host to host, ada node to node. Dimana sesuai dengan terminologi yang sudah kita sampaikan tadi bahwa yang ini adalah node, ini adalah node, ini juga node, ini node, dan ini juga node. Begitu. Nah, di sini kita punya sebuah jaringan komputer yang lebih kompleks, yaitu internet, di mana di sini kita punya sebuah home network. Kita punya sebuah home network. Ini ada home network. Kemudian di sini ada company network. Di sini adalah ISP. Nah, ada sebuah host dalam home network ini, katakanlah komputer yang ini, dia akan berkomunikasi dengan sebuah server yang ada pada company network. Nah, jalur komunikasi yang akan dilewati oleh komunikasi antara host ini dengan server yang ada di sini, dia akan melewati ke ISP dulu. Akan lewat ke ISP, kemudian baru ditujukan kepada network yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, di sisi data link layer kita lihat bagaimana proses yang terjadi. Yang ini adalah router. Ini adalah router. Ini juga router. Ini router, pokoknya yang lambang silang-silang seperti ini adalah router. Nah, host ini tahapan prosedur dari komunikasi data yang datang dari application layer sampai ke physical layer. Kemudian juga host yang ada di sini juga sama, application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical. Sementara pada sisi router kita lihat komunikasi yang terjadi itu hanya sampai di layer 3, itu layer 1, layer 2, layer 3, network layer, data link layer, dan physical layer. Anda lihat semua pada router, kita lihat bahwa terdapat network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, dalam pembahasan kita saat ini, yaitu tentang data link layer, kita lihat bahwa pada host yang ini data link layer. Dia berkomunikasi dengan data link layer yang ada di router. Kemudian
diarahkan ke router yang ini, komunikasi yang terjadi antara router, katakanlah ini router A, ini router B, di mana komunikasi antara router A dengan router B ini di sisi data link layer dia sama-sama berkomunikasi antara data link layer. Kemudian kita lihat juga dengan router C. Komunikasi yang terjadi di sisi layer 2 itu sama-sama data link layer dengan data link layer. Begitu juga pada router ini. Router ini. Nah, sementara pada destination host yang ada pada company network ini, komunikasi yang terjadi juga pada data link layer. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa data link layer bertanggung jawab mengirimkan datagram dari suatu node ke node yang lain melalui sebuah link. Nah, ini adalah link yang dilihat berwarna biru, ini adalah link. Nah, begitu. Ada beberapa konteks pada link layer ini yang perlu kita pahami juga. Yang pertama itu adalah datagram dapat ditransfer melalui suatu link ke link yang lain yang berbeda protokolnya. Artinya bagaimana? Kalau seandainya pada sebuah host mereka pertama itu terhubung melalui jaringan yang berbasis IP yang tersebut mungkin juga dengan jaringan komputer ataupun internet, di mana awalnya itu komunikasinya melalui Ethernet, ya, melalui Ethernet. Karena kita tahu pada setiap komputer yang terhubung pada jaringan dia harus memiliki sebuah perangkat keras yang kita sebut dengan Ethernet. Kemudian untuk link pertama mungkin dia masih bisa ketemu dengan jaringan yang berbasis Ethernet juga. Kemudian yang berikutnya saya bisa ambil sebuah contoh di sini. Misalkan ini ada sebuah komputer, kemudian dia melewati sebuah switch, katakanlah. Kemudian dia melewati jaringan yang lain, ini jaringannya IP atau pada local area network. Kemudian dia bisa dihubungkan oleh frame relay, bisa dihubungi oleh ATM. ATM di sini adalah asynchronous transfer mode dan banyak teknologi layer 2 yang lainnya. Jadi di sini dikatakan bahwa datagram atau frame tadi dapat ditransfer melalui satu link ke link yang lain yang berbeda protokolnya. Misalkan dari sini via Ethernet dulu, kemudian jaringan berikutnya adalah frame relay, atau bisa jadi jaringan berikutnya adalah ATM, kemudian ketemu lagi dengan jaringan berbasis Ethernet lagi, ya itu mungkin terjadi. Nah, kemudian setiap link dapat memberikan layanan yang berbeda. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pembahasan yang sudah kita bahas tadi, frame relay dan ATM ini. Saya punya analogi sebuah transportasi di sini. Katakanlah Anda seorang turis, kemudian Anda ingin melakukan perjalanan dari Padang ke Bandung. Nah, Anda akan minta reservasi atau minta dibantu oleh travel agent, ya. Anda dibantu oleh travel agent untuk bisa membawa Anda dari Padang ke Bandung. Maka si travel agent ini dia akan menghubungi pertama itu siapa saja pihak yang akan bisa membawa Anda dari Padang ke Bandung. Sebagai contoh, dari rumah Anda. Dari rumah Anda, si travel agent akan melakukan komunikasi dengan taksi terlebih dahulu. Artinya dia melakukan reservasi menggunakan taksi. Mana taksi ini nanti akan membawa Anda dari rumah ke BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian setelah Anda sampai di BIM, si travel agent akan mengontak
untuk layanan pesawat, di mana pesawat ini akan membawa Anda dari BIM ke Soekarno-Hatta. Kemudian dari Soekarno-Hatta Anda nanti akan dibawa atau akan direservasi, akan dipesankan moda transportasi kereta api oleh travel agent. Nanti kereta api ini akan membawa Anda dari Suta ke Bandung. Nah, artinya perjalanan Anda yang dari Padang ke Bandung tadi akan melewati beberapa moda transportasi, menggunakan taksi, menggunakan pesawat, menggunakan kereta api. Nah, Anda sebagai turis di sini adalah sebagai datagramnya, sebagai datanya. Ini nanti bentuknya adalah sebagai frame. Kemudian media transportasinya ini disebut sebagai communication link. Apa saja media transportasinya? Yang ini Anda gunakan media transportasi darat. Yang ini Anda gunakan media transportasi udara. Sementara yang ini menggunakan media transportasi adalah rel kereta. Sementara mode transportasinya ini adalah link layer protokol. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada Ethernet, ada frame relay, ada ATM, di mana Anda bisa menggunakan mode transportasi, ada taksi, ada pesawat, ada kereta api. Nah, taksi ini mungkin kita bisa analogikan sebagai Ethernet ini tadi, sementara frame relay adalah di posisi ini digantikan oleh pesawat, kemudian ATM oleh kereta api. Artinya bagaimana? Dari komputer Anda di sini sampai ke tujuan Anda di sini, Anda punya data, Anda sebagai turis adalah sebagai datagram ini, Anda akan dibawa oleh si travel agent melewati ini dahulu, ya, menggunakan taksi, melewati Ethernet, kemudian menggunakan pesawat, kemudian menggunakan kereta api, Anda sampai lagi. Kemudian nanti bisa jadi dari Bandung itu Anda akan naik taksi lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, di sini travel agent akan bertindak sebagai algoritma routing. Nah, mudah-mudahan sampai di sana bisa dipahami. Nah, kemudian pada link layer ini ada dua tipe channel komunikasi. Yang pertama itu adalah broadcast channel. Ada broadcast channel. Nah, ini secara umum juga tipe kanal pada komunikasi juga digunakan oleh link layer, itu ada broadcast, di mana di sini banyak host terhubung pada kanal yang sama. Kemudian dengan menggunakan kanal yang sama itu ada protokol, ada aturan yang akan membuat setiap host tadi bisa berkomunikasi dengan lancar. Artinya bagaimana? Artinya jangan sampai pada saat yang bersamaan, sebagai contohnya, ada beberapa komputer mengirimkan data. Karena menggunakan media yang sama, nanti dikhawatirkan akan terjadi tabrakan atau collision terhadap data yang kita kirimkan. Jadi kita perlu protokol di sini untuk akses media yang mengatur bagaimana host berkomunikasi dan menghindari terjadinya collision. Nah, apa contoh dari broadcast channel? Karena konsep dari jaringan komputer itu menggunakan media transmisi secara bersama, nah maka LAN termasuk di sana. Kemudian wireless LAN, kemudian satellite network, kemudian ada HFC, hybrid fiber coaxial cable. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk LAN. Ini contoh untuk WLAN. Kemudian ini contoh untuk satelit. Di sini pada LAN ini, inilah kanal komunikasi broadcast yang digunakan oleh setiap komputer yang terhubung pada jaringan ini. Artinya bagaimana? Ada protokol yang mengatur bagaimana supaya ini, katakanlah di sini ini adalah A,
ini adalah B, kemudian ini adalah C. A dan B berkomunikasi, kemudian pada saat yang sama katakanlah C dan D juga ingin berkomunikasi, maka perlu ada aturan yang membuat kanal yang digunakan bersama ini bisa dipakai untuk berkomunikasi tadi. Kemudian tipe yang kedua dari kanal komunikasi yang digunakan itu adalah point to point channel. Nah, contoh komunikasi untuk point to point channel ini adalah router dengan router, modem dengan router yang ada, atau berikutnya contohnya adalah modem dengan router yang ada pada ISP. Apa saja layanan yang diberikan oleh link layer? Nah, atau apa saja tanggung jawab yang ada pada link layer? Pertama itu adalah error detection. Link layer ini melakukan proses pendeteksian error. Kemudian lakukan retransmisi jika seandainya pada saat satu kali pengiriman terjadi kesalahan pengiriman data, maka akan dilakukan pengiriman ulang. Ini artinya pengiriman ulang. Kemudian ada flow control atau kendali aliran. Maksudnya ini bagaimana? Saya punya contoh di sini. Saya punya jaringan komputer seperti ini. Ini katakanlah ini switch. Ini A, ini B, ini C. A berkomunikasi dengan B. Pada setiap komputer, dia memiliki sebuah tempat penyimpanan sementara. Dalam hal ini kita sebut dengan istilah buffer, di mana buffer ini akan digunakan sebagai tempat untuk menampung data itu sementara. Artinya bagaimana? A berkomunikasi dengan B. Si A mengirimkan data ke B dengan kecepatan transmisi yang sangat tinggi. Sementara B, karena dia mungkin memiliki spesifik yang lebih rendah, dia tidak mampu memproses data yang dikirimkan oleh si A tadi, yang cepat tadi. Data diterima dari si A, kemudian ditampung di buffer. Buffer ini, misalkan saya punya sebuah ember nih, ya, saya punya sebuah ember. Kemudian di sini ada keran. Saya misalkan di sini adalah sebuah keran yang akan mengisi air di sini. Ini adalah yang A tadi, komputer A ini tadi. Dia ngisi ember ini sangat banyak, terlalu cepat. Sementara si B memakai air atau memproses data yang ada pada buffer ini dengan kecepatan yang lambat. Artinya bagaimana? Kalau seandainya A mengirimkan data sangat cepat kepada buffer, ini buffer yang ada pada B, maka sementara si B tidak mampu memproses data itu cepat, maka data air katakanlah, atau air di sini akan melimpah, sehingga diperlukanlah flow control ini, di mana mekanisme ini, tanggung jawab ini akan mengontrol kecepatan transfer A mengirimkan data kepada B, sehingga data yang diterima yang ditampung oleh buffer tadi bisa maksimal digunakan oleh komputer B. Begitu. Nah, kemudian tanggung jawab berikutnya itu adalah random access. Nah, ini terkait dengan konsep tadi, penggunaan channel tadi. Penggunaan channel. Jadi dia bisa menggunakan Ethernet, dia bisa menggunakan ATM, dia bisa menggunakan
boleh menilai sebagai contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, di mana link layer diterapkan? Ini link layer ini seperti contoh yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, bahwa link layer itu terdapat pada setiap host, pada setiap node. Ini, sorry. Terdapat di sini, terdapat di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Jadi pada setiap host ya, atau bisa jadi pada setiap node. Kemudian link layer ada pada penerapannya itu ada pada adaptor. Adaptor ini ya, saya bisa sebut juga sebagai network adaptor, atau ini yang disebut sebagai network interface card. Ada juga yang menyebut ini LAN card. Ada juga yang menyebut ini sebagai kartu jaringan. Banyak sekali. Apa saja contohnya? Ethernet card, PCMCIA card, wireless card. Kemudian juga diterapkan pada implements link, kemudian ada pada physical layer. Karena perlu Anda pahami terlebih dahulu, link layer ini ya, link layer ini dia bersentuhan langsung dengan physical layer. Mana physical layer ini adalah penggunaan media transmisi. Nah, jadi dia terhubung ke sana. Kemudian link layer ini terhubung pada sistem bus yang ada pada host. Kita lihat ini contohnya. Ini kartu jaringan ya. Ini LAN card. Kemudian ini adalah PCMCIA card. Ini sepertinya tidak kita temukan lagi saat ini. Kemudian ini adalah wireless card. Nah, lihat di sini. Ini adalah link layer, data link layer, ini adalah physical layer. Jadi dia ini ada di posisi ini. Jadi di sini ada fungsi controller, ini physical. Kemudian ini terhubung ke CPU yang ada pada sebuah komputer. Kemudian ini ada host bus. Nah, jadi dalam penerapan semuanya itu ini merupakan kombinasi antara hardware, software, dan firmware. Sampai di sana bisa dipahami ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa dipahami sampai di sana. Kemudian kita lihat nih, ini masih relevan dengan pembahasan yang kita bahas pada semester kemarin. Semoga Anda masih ingat nih. Bahasan kita sekarang di judul di awal tadi adalah data link layer dan local area network Ethernet. Kita kembali membahas tentang local area network ini. Apa itu LAN? Local area network merupakan jaringan komputer kecepatan tinggi yang meliputi area geografi yang relatif lebih kecil. Kemudian sebuah LAN biasanya menghubungkan komputer, dapat berupa klien, dapat berupa server, kemudian juga menghubungkan printer dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, LAN memberikan banyak keuntungan kepada pemakai. Apa saja manfaat dari LAN itu? Bisa berbagi akses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian saling berkirim file, kemudian layanan komunikasi antar pemakai. Dan komunikasi ini banyak, bisa melalui email, bisa melalui audio call, video call, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita sekarang ini spesifik membahas tentang LAN dan Ethernet itu tadi. LAN.
Apa saja teknologi LAN yang umum? Ethernet, ya. Nah, untuk sekarang ini kita kebanyakan menggunakan Ethernet 2 dan IEEE 802.3. Teknologi yang lain dari LAN ini apa saja? Ada FDDI, Fiber Distributed Data Interface, di token bus, kemudian IEEE 802.4. Teknologi yang lain dari LAN itu adalah token ring. Tapi yang paling terkenal itu dan banyak digunakan adalah Ethernet. Dalam hal ini Ethernet 2 dan IEEE 802.3. Nah, ini kita lihat bagaimana hubungan antara physical layer dan data link layer pada sebuah local area network. Ini adalah protokol OSI, ini layer 1, ini layer 2. Atau cara pandang kita juga bisa ngelihat sekarang ini karena kita bahas tentang protokol TCP/IP. Nah, ini teknologi pada LAN, saya Ethernet 2, kemudian 802.3 yang ini tadi, dan ini, kemudian 802.4 FDDI ini tadi, 802.5 token ring. Tapi kebanyakan sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan yang ini dan yang ini. Kalau seandainya kita menggunakan 802.3 Ethernet, maka nanti dia akan dilengkapi dengan logical link control 802.2. Nah, ini supaya byte atau bit yang dikirim ini ukurannya sama. Ini ukuran byte ini berkaitan dengan ukuran byte dari yang akan dikirim. Ini kalau kita lihat secara fokus pada layer 1 dan layer 2. Layer 1 dan layer 2 ini. Nah, ini Ethernet ini seperti yang saya sampaikan tadi merupakan yang paling populer. Karena kenapa? Karena dia mudah dalam instalasi, kemudian mudah dalam penelusuran dan perbaikan. Pada saat kita ingin menambah teknologi yang baru, dia adaptable, gampang untuk diterapkan. Apa contoh teknologi Ethernet ini? Sebelum ada fast Ethernet ini, ada teknologi yang tersebut dulu namanya Ethernet. Kemudian teknologi berikutnya baru fast Ethernet. Teknologi berikutnya lagi adalah gigabit Ethernet. Nah, si Ethernet ini pada awalnya itu dikembangkan oleh perusahaan yaitu Xerox pada tahun 73 dan tahun 75. Nah, saat itu kecepatannya hanya 2,94 megabit per second. Kemudian dia diimprove oleh perusahaan ini sehingga munculkan teknologi-teknologi yang baru. Ada namanya Ethernet Blue Box, kemudian sekarang ada Internet bukan Blue Box, Blue Book, kemudian Ethernet 2. Ini tahun 80, ini tahun 82. Nah, saat ini standar Ethernet diambil alih oleh IEEE. Jadi yang berkaitan dengan elektronik dan electrical engineering, Institution Electrical Engineering ini diambil oleh standar Ethernet ini akan diambil oleh IEEE, sehingga nanti ada beberapa istilah IEEE 802.3. Ini adalah Ethernet 10 Mbps, 802.3U atau 9 Mbps atau fast Ethernet tadi, kemudian ada gigabit Ethernet dan seterusnya. Silakan dibaca informasi lebih lengkapnya lewat internet, Anda bisa ngambil link yang ini. Nah, sekarang bagaimana Ethernet itu bekerja? Saya di sini ingin gambarkan lagi. Ini ada komputer, ini ada switch, kemudian katakanlah di sini ada komputer yang lain.
Nah, kita tadi sudah menyebutkan ada istilah broadcast channel, di mana Ethernet termasuk dalam broadcast channel itu tadi, di mana kanal komunikasi digunakan secara bersama. Jadi akses media jaringan yang sifatnya rebutan, contention, karena broadcast channel itu tadi. Broadcast channel. Sehingga ada rebutan nanti. Kemudian karena rebutan ini memungkinkan semua komputer dalam jaringan dapat berbagi bandwidth yang sama. Sehingga diperlukan protokol untuk dapat membuat yang ini, dan yang ini bisa bergantian menggunakan media yang sama tadi. Nah, si Ethernet dia menggunakan mekanisme akses media yang disebut dengan CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, di mana transmisi data ke media jaringan dilakukan secara broadcast, point to multipoint. CSMA-CD diterapkan untuk mengatasi masalah collision yang terjadi ketika dua atau lebih komputer mengirimkan data pada waktu yang bersamaan. Nah, ini metode akses yang digunakan oleh Ethernet, yaitu CSMA-CD ini. Bagaimana mekanismenya? Kita ambil sebuah contoh. Ketika sebuah komputer mengirimkan data melalui jaringan, pertama-tama Ethernet yang ada pada komputer ini dia akan memeriksa ada tidaknya sinyal digital pada kabel. Jadi Ethernet yang ada pada komputer ini dia akan ngecek apakah ada atau tidak sinyal digital pada kabel yang terhubung. Ini switch. Kemudian jika tidak ada sinyal, artinya apa? Artinya pada saat itu tidak ada komputer lain yang sedang mengirimkan data. Berarti jaringannya bebas. Sehingga bisa diambil keputusan bahwa komputer yang ini tadi dia akan mulai mengirim. Namun tidak berhenti di situ saja. Komputer ini tadi, yang ini, secara terus-menerus dia akan memantau sinyal pada kabel untuk memastikan tidak ada tabrakan data, collision. Artinya dia akan cek ini sinyal digital ini tadi. Jika pada saat tersebut ada komputer lain yang juga mengirim data pada jaringan, maka akan terjadi tabrakan data. Sehingga katakanlah ini ada komputer yang lain, ini A, ini B, ini C, ini D, maka pada saat yang lain C dan D juga akan berkomunikasi misalkan, maka kalau dipaksakan juga C sama D ini tadi berkomunikasi, maka akan terjadi tabrakan. Makanya pada saat awal juga si C sebelum mengirimkan data kepada D, Ethernet yang ada pada C dia akan ngecek juga sinyal pada kabel. Kalau seandainya C dan D atau katakanlah C yang mengirimkan data di sini, ya Ethernet yang ada pada C ngecek sinyal yang ada pada kabel itu artinya ada sinyalnya, maka untuk sementara waktu C dan D tidak dapat berkomunikasi dulu. Dia akan menunggu pada suatu rentang waktu tertentu. Nah, sini disebutkan. Dan kedua komputer yang sedang mengirim tersebut mengetahui hal itu, sehingga keduanya akan mengirimkan sinyal gangguan, jam sinyal, yang menyebabkan seluruh komputer pada jaringan akan
menghentikan percobaan untuk mengirimkan data. Seperti itu mekanismenya. Kemudian berikutnya, seluruh komputer akan menanggapi sinyal gangguan tersebut, jam sinyal tadi, dengan menunggu beberapa saat sebelum mencoba lagi untuk mengirimkan data. Nah, ada yang tersebut di sini algoritma back off, ya. Jadi tiap komputer akan menentukan kapan komputer dapat mulai mencoba mengirimkan data. Back off merupakan waktu tunda. Tertunda pengiriman ulang yang diberlakukan setelah terjadi tabrakan data. Komputer yang terlibat dalam tabrakan data akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Nah, katakanlah dalam contoh yang tadi, komputer yang terlibat dalam tabrakan data akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah dalam penggunaan jaringan. Efek CSMACD ini untuk mengatasi tabrakan data apa? Akan terdapat waktu tunda. Kemudian throughput yang rendah. Ya, throughput laju kecepatan perpindahan data yang rendah. Kemudian terjadi congestion atau kemacetan. Nah, di pembahasan di semester kemarin tentang pengkabelan, bahwa kita menggunakan kabel UTP kategori 5. Semoga Anda masih ingat bagaimana aturan pemasangan kabel UTP kategori 5 tersebut. Ada yang tipe pemasangan strike, ada yang tipe pemasangan cross. Nah, ini ada hubungannya dengan pembahasan kita tentang Ethernet saat ini. Kita lihat dulu Ethernet half duplex. Half duplex ini merupakan mode transmisi dua arah tapi secara bergantian, di mana pada Ethernet menggunakan hanya satu pasang kawat dengan sebuah sinyal digital yang bekerja bolak-balik di kawat tersebut. Ini pembahasan kita spesifik half duplex ini pada Ethernet ya. Kalau pada telekomunikasi secara umum kita tahu bahwa konsep dari half duplex itu adalah dua entity bisa berkomunikasi tapi harus bergantian, bukan pada saat yang bersamaan. Kemudian Ethernet ini menggunakan protokol CSMA/CD, mana pada dasarnya protokol CSMA/CD ini kerjanya itu adalah half duplex, mana sebuah komputer hanya dapat mengirim atau menerima data, tapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Nah, mana standar IEEE Ethernet yang bekerja secara half duplex? 10/5, 10/2, ini dan seterusnya. Kemudian tadi pembahasan kita tentang Ethernet half duplex. Sekarang kita lihat tentang Ethernet full duplex. Nah, kita lihat di sini. Berbeda dengan Ethernet half duplex, pada Ethernet full duplex ini dia menggunakan dua pasang kawat dengan koneksi point to point antara pengiriman dan penerimaan data. Jadi mode full duplex ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan half duplex adalah ya keunggulannya mana? Tidak ada tabrakan data karena jalur kirim dan jalur terima dipisahkan. Throughput, kecepatan pengiriman data, menjadi 2 kali lipat karena pada saat yang bersamaan proses pengiriman dan penerimaan dapat dilakukan. Ethernet full duplex dia tidak menggunakan protokol CSMA/CD ini. Dia tidak gunakan ini karena tidak terjadi perebutan media jaringan, media contention, kemudian tidak terjadi data collision atau tabrakan data ini tadi. Kemudian
Jadi ini adalah standar IEEE atau teknologi IEEE yang mendukung mode full duplex. Jadi kondisi yang harus dipenuhi untuk mekanisme Ethernet full duplex, pertama kita gunakan ini, kemudian pengirim dan penerima data dapat bekerja secara full duplex, kemudian koneksi point to point antara pengirim dan penerimaan data. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa Ethernet itu tidak murni bekerja hanya pada data link layer. Ya, Ethernet ini tidak murni bekerja pada data link layer saja, tapi dia juga bekerja pada physical layer. Kita akan lihat bagaimana Ethernet pada data link layer ini terlebih dahulu. Ethernet pada data link layer mempunyai tanggung jawab terhadap pengalamatan Ethernet. Jadi ini punya addressing. Addressing yang kita sebut, yang kita miliki pada Ethernet ini disebut sebagai istilah MAC address. Ada juga yang menyebut sebagai alamat fisik. Ada juga yang menyebut alamat hardware. Jadi banyak sekali istilah untuk MAC address ini. Ada alamat fisik atau physical address, ada alamat hardware atau hardware address. Nah, si Ethernet ini dia juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan enkapsulasi atau pembungkusan paket data dari network layer. Karena di sini ini ya, ini ada network layer. Jadi kalau pergerakan data itu dari atas ke bawah, kalau ini di sisi pengirim, komputer pengirim, maka data itu bergerak dari layar atas sampai ke layar bawah, maka Ethernet yang terdapat pada data link layer, dia membungkus data yang berasal dari network layer ini. Sebutan data pada data link layer tadi kita sebut sebagai frame. Jadi sebutan data pada network layer kita sebut tadi sebagai paket. Paket yang masuk ke data link layer oleh Ethernet akan dibungkus sehingga dia akan membentuk frame. Kemudian untuk dipersiapkan dikirim ke jaringan lokal atau ke jaringan ke physical layer. Apakah nanti lewat Ethernet dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau seandainya teknologinya IEEE 802.3, dia akan ditambahkan oleh 802.2 Logical Link Control. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai MAC address ini tadi. Jadi si Ethernet menggunakan alamat MAC yang telah ditanamkan, di burning atau di embeddedkan kepada kartu jaringan. Siapa yang melakukan proses penanaman MAC address kepada kartu jaringan itu? Ini dilakukan oleh si vendor atau perusahaan yang membuat kartu jaringan itu. Nah, MAC address ini atau alamat MAC ini dia itu adalah 48 bit atau 6 byte.
yang ditulis dalam format heksadesimal. Ini contohnya, ini contoh dari alamat MAC sebuah kartu jaringan. Nah, dari 48 bit tadi, ini terlihat dibagi dua, 24 bit dan 24 bit. Ini ditetapkan oleh vendor. Jadi hardware ID yang ditetapkan oleh vendor ada di bagian ini. Sementara yang ini adalah organizationally unique identifier yang ditetapkan oleh IEEE. Jadi begini, vendor yang membuat kartu jaringan itu banyak sekali. Seperti contoh ada Cisco, ada Xerox, ada Intel, ada Datalink, ada TP-Link, ada macam-macam, sangat banyak sekali. Nah, jika sebuah perusahaan Cisco contohnya, dia ingin membuat sebuah kartu jaringan, maka pertama kali itu dia akan menghubungi IEEE ini. Dia membayar sejumlah uang untuk diberikan ID. Supaya dia, si Cisco ini memiliki ID untuk kartu jaringan yang dia bikin. Jadi boleh kita sebut bahwa semua kartu jaringan yang dimiliki oleh Cisco memiliki ID yang sama. Memiliki bagian ini yang sama. Sementara bagian yang ini ditetapkan oleh si Cisco. Bagian ini ditetapkan oleh Cisco. Xerox juga seperti itu. Pada saat dia ingin membuat sebuah kartu jaringan, maka dia akan membayar sejumlah uang kepada IEEE untuk diberikan identitas yang unik pada bagian ini. Nah, sementara yang ini nanti akan diatur oleh si Xerox sendiri. Jadi semua kartu jaringan yang dibuat oleh Xerox memiliki bagian ininya sama. Nah, jadi IEEE ini yang mengatur standar, kemudian membuat alokasi kepada alamat-alamat yang digunakan oleh vendor-vendor ini. Gitu. Ada beberapa catatan yang perlu kita pahami di sini. Ini tadi 0, ini 47, ini bit ke 0, ini bit ke 47, maka jumlah total ini adalah 48 bit. Ya, ini 48 bit seperti yang kita bilang tadi. Ini perlu kita lihat di sini. Ini bit ke 47. Ya. Kalau bit ke 47 ini I garis miring G. I garis miring G. Kalau isinya 0, itu adalah alamat individu atau unicase. Kalau isinya 1, ini adalah alamat grup. I ini individu, G ini adalah grup. Artinya multicast. Nanti kita lihat di slide berikutnya apa maksudnya ini. Kemudian ini ada yang menulis G, ini ada yang menulis U, sama. G itu artinya global, U itu artinya universal. Nah, ini kalau seandainya bit ke-46 ini isinya 0, maka alamat itu diatur secara universal. Tapi kalau isinya 1, itu alamat yang diatur secara lokal. Ini maksudnya bagaimana? Kita lihat pada slide berikutnya. Jadi ada yang kita sebut dengan universal administered address. Ada yang kita sebut dengan local administered address atau UAA, kemudian LAA. Tadi sudah kita sebutkan bahwa si MAC address itu ditanamkan atau di-burning atau di-embeddedkan oleh si vendor ke dalam kartu jaringan itu. Pada dasarnya, konsep awalnya itu MAC address itu
tidak dapat diubah. Konsep awalnya seperti itu. Karena ini sudah ditanamkan secara fisik oleh si vendor. Tapi karena perkembangan teknologi, si MAC address sekarang ini dapat kita ubah by software. Secara fisik alamatnya tetap seperti itu, tapi pada saat Anda ingin mengubah alamat MAC address karena kebutuhan tertentu, Anda bisa mengubah MAC address ini. Kalau seandainya UAA ini, Universal Administered Address ini pengalamatan tetap yang telah ditentukan saat diproduksi. Ini pada saat kondisi awal. Jadi pada saat LEE, ini pengalamatan yang ditentukan oleh Network Administrator, yang biasanya digunakan untuk membuat virtual network dan kebutuhan yang lain. Jadi kondisi yang ini tadi, kalau Anda ingin mengubah nilainya nilai 1 atau nilainya yang ini 1, ya pada awalnya itu nilainya adalah 0 dan 0. Jadi kalau seandainya nilainya berubah 1 dan 1, nah maka ini kondisinya itu adalah yang LEE ini. Artinya karena kebutuhan sesuatu, maka si network admin mengubah MAC address itu tadi. Nih, pada awalnya seperti ini nih. Tapi si admin akan buat seperti ini. Sama juga logikanya seperti ini. Di semester kemarin Anda membahas tentang IP address. IP address itu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, D, dan E. Kita tidak akan fokus ke sini. Kita hanya fokus ke sini. A, B, C. Kelas A ini Anda tahu ranknya dari 1 sampai 126. B ini 128 sampai 192. 191. 191 sampai 224. Nah, IP ini juga dapat kita lihat sebagai IP yang sifatnya IP global atau public. Ada juga yang disebut sebagai IP lokal atau IP private. Artinya apa? IP lokal atau IP private, IP yang hanya digunakan dalam jaringan lokal. Sementara IP global atau IP public, IP yang digunakan untuk berkomunikasi di internet. Ini yang diberikan oleh ISP sebagai contoh. Nah, IP lokal, IP private ini pada setiap kelas ini berbeda-beda. Ini sudah ditetapkan secara internasional bahwa kita menggunakan alamat IP yang berbeda-beda pada saat kebutuhan Anda bagaimana. Kalau Anda punya jaringan komputer yang besar dalam jaringan lokal Anda, maka Anda akan bisa memilih IP lokal yang ada pada kelas A. Kalau misalkan tidak terlalu besar, mungkin Anda bisa gunakan yang kelas B, dan seterusnya Anda gunakan yang kelas C. Kalau misalkan dalam jaringan lokal hanya ada sekitar 30 komputer, maka Anda bisa gunakan, sebagai contoh ya, Anda bisa gunakan IP lokal yang ada di kelas C. Nah, begitu juga dengan yang ini tadi. Ini ditentukan oleh admin. Yang ini juga tadi, yang lokal, IP lokal, IP private ini juga ditentukan oleh admin. Nah, ini beda pembahasan ya. Ini untuk menjelaskan kepada Anda bahwa MAC address itu juga bisa diatur secara lokal. Nah, ini yang disebut dengan local administered address. Gitu. Kemudian pengalamatan Ethernet itu ini masih dalam pembahasan pengalamatan Ethernet. Jadi alamat Ethernet itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada alamat unicast, ada alamat multicast, ada alamat broadcast. Tadi Anda juga lihat ada pembahasan tentang di sini alamat multicast. Oke, ini juga alamat unicast. Nah, bagaimana itu maksudnya?
alamat unicast. Jadi si Ethernet memiliki alamat unicast. Ini merupakan alamat individu yang diberikan pada setiap kartu jaringan. Jadi begini, kartu jaringan yang dibuat oleh vendor, sama vendornya tidak ada memiliki alamat MAC address yang sama. Kemudian berbeda vendornya apalagi tidak akan memiliki alamat hardware yang sama. Nah, jadi di sini alamat unicast merupakan alamat individu yang diberikan pada setiap kartu Ethernet oleh vendor kartu tersebut. Jika dalam sebuah komputer terdapat dua kartu Ethernet, mungkin nggak dalam sebuah komputer terdapat dua buah kartu jaringan? Nah, sebentar, kita pending dulu untuk menjawab pertanyaan yang ini. Jika dalam sebuah komputer terdapat dua kartu Ethernet, maka komputer tersebut memiliki dua alamat Ethernet. Dua alamat, dua Ethernet, alamat unicast yang unik. Jadi, untuk menjawab ini, sebuah komputer bisa tidak memiliki dua buah kartu jaringan? Bisa. Artinya apa? Dia punya kartu jaringan A, dia punya kartu jaringan B. Dan alamat ini tidak akan sama. Contoh penerapan jaringan yang menggunakan dua buah contoh penerapan dari komputer memiliki dua buah kartu jaringan itu adalah misalkan Anda punya router. Karena router itu memiliki dua atau lebih kartu jaringan. Atau Anda memiliki sebuah laptop biasa pun sekarang ini sudah dilengkapi dengan beberapa buah kartu jaringan. Jadi alamatnya tidak akan sama, unik. Bagaimana bentuk komunikasinya? Jadi misalkan karena unik tadi, ini Anda lihat garis di sini berwarna hijau, di sini juga berwarna hijau, komunikasinya unik. Ini ke sini. Jadi alamat individu, komunikasinya seperti ini. Jadi tidak mungkin pada saat ditujukan komunikasi pada sebuah alamat MAC address, tidak akan mungkin ditujukan kepada komputer yang lain yang ada di sini. Pasti akan ditujukan ke salah satu komputer yang ada di sana. Kemudian alamat multicast. Ini merupakan alamat kelompok. Ya, alamat kelompok yang ditujukan pada sejumlah kartu Ethernet dalam sebuah jaringan lokal. Jika sebuah frame ditujukan ke suatu alamat multicast, ya, jika sebuah frame ditujukan alamat multicast Ethernet, maka semua kartu Ethernet yang tergabung dalam grup itu akan menerima frame tersebut. Contohnya begini. Contohnya Anda punya jaringan komputer seperti ini. Di jaringan komputer ini, saya anggap ini adalah komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, komputer E. C dan E itu berada pada satu kelompok. Maka pada saat A ingin mengirimkan data ke alamat multicast, maka yang akan menerima itu adalah C dan E. Anda lihat di sini, ini warna hijau. Ini ada garis warna hijau juga. Garis warna hijau juga. Jadi pada saat A mengirimkan data ke alamat multicast yang dimiliki oleh ini, maka yang akan menerima itu adalah C dan E. Gitu, itu alamat multicast. Artinya untuk beberapa tujuan saja. Beberapa tujuan yang ada pada grup itu. Walaupun secara fisik ini dihubungkan oleh router atau mungkin bisa dihubungkan oleh switch. Jadi Anda bisa membuat semacam virtualisasi di sana. Dalam penerapan VLAN pun, virtual local area network pun juga seperti itu. Jadi walaupun dia terhubung pada satu switch, tapi Anda bisa mengelompokkan switch ini menghubungkan beberapa multicast group. Bisa dibikin seperti itu. Kemudian berikutnya alamat broadcast. Jadi kalau seandainya kita menunjukkan sebuah frame itu ditujukan ke alamat broadcast, maka seluruh kartu Ethernet dalam jaringan lokal jaringan tersebut akan menerima broadcast tersebut. Biasanya alamat broadcast itu adalah alamat broadcast Ethernet adalah FFFF seperti ini. Anda lihat seperti ini. Nah, jadi ini warna hijau garisnya. Ya, warna hijau, maka semuanya akan menerima. Begitu. Tapi kebanyakan
Kebanyakan memang dalam penerapannya itu yang ini yang paling banyak. Paling banyak itu seperti yang alamat unicast. Seperti contoh saat sekarang kita ingin membuka internet, menggunakan internet melalui browser, ya Anda mau buka server detik.com, maka komunikasi Anda dari komputer Anda itu adalah komunikasi menggunakan alamat unicast. Seperti itu kira-kira. Oke, bagaimana bentuk frame Ethernet? Jadi tadi saya katakan bahwa ini ada protokol TCP/IP, ini application layer, ini transport layer, ini network layer, ini data link layer, ini physical layer. Maka ini data, ini ada juga data ditambah header, ini dengan ini ada header lagi, ini data lagi, kemudian di sini nanti ini data, ini header. Nah, header yang diberikan oleh data link layer ini dia. Ini akan kita bahas sekarang. Jadi data link layer bertanggung jawab dalam menggabungkan bit dan byte menjadi frame. Frame pada data link layer digunakan untuk membungkus atau mengkapsulasi paket yang diterima. Nah, paket atau data yang diterima dari network layer, ya, data yang diterima dari network layer dibungkus oleh data link layer. Pembungkusnya atau headernya itu ini dia. Ini headernya. Ini footernya. Ini datanya sendiri. Ini data yang berasal dari network layer. Kalau seandainya Anda gunakan Ethernet 2, kayak seperti ini bentuknya. Tapi kalau Anda gunakan IEEE 802.3, ini datanya, ini frame check sequence-nya, ini headernya. Nah, perlu Anda lihat di sini. Ini ada preamble, ini 8 byte. DA berarti destination address. DA artinya destination MAC address. SA artinya source MAC address. Artinya DA ini adalah berapa MAC address komputer tujuan, SA adalah berapa MAC address komputer penerima. Ini adalah tipe, ini datanya sendiri, ini adalah frame check sequence. Kita lihat di sini. Perhatikan ya, ini 6 byte, ini 8 byte, ini 6 byte, 6 byte, 2 byte, ini 46 sampai 1500 byte, ini 4 byte. Kita akan bahas di sini. Preamble digunakan sebagai pembuka dengan serangkaian bit sinkronisasi dengan pola tertentu yang memberitahu penerima bahwa suatu frame akan menyusul. Ini preamble. Ini preamble. Destination address sudah kita bahas tadi. Ya, tujuan pengiriman paket DA dapat berupa alamat unicast, multicast atau broadcast. SA ini selalu unicast. Ya. Kemudian tipe. Tipe ini berisi identifikasi protokol lapis atas karena tadi sudah disebutkan bahwa si data link layer menerima data dari network layer. Jadi dia tipe yang ada pada network layer itu berisi identifikasi protokol lapisan atas. Apa? Di network layer itu bisa macam-macam, bisa IP, ya datanya itu data IP, bisa data ERP, bisa data IPX. Kalau seandainya nilainya itu 0800 0800, maka tipe ini itu adalah tipe data yang dibawa itu adalah tipe IP. Sementara kalau seandainya 0806, maka tipe datanya itu adalah ARP dan seterusnya. Nah, pada IEEE 802.3 ada namanya length.
Ini berisi ukuran panjang dari data yang terdapat dalam frame yang dikirim. Ukurannya 46 sampai 1500. Ini sama data. Ukurannya sama 46 1500. Frame check sequence ini berisi nilai checksum. Ini digunakan untuk deteksi error. Seperti sifat dari data link layer yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan tadi. Ya. Jadi frame check sequence ini untuk pendeteksian error. Nah, jadi ini yang perlu jadi catatan. Jadi besarnya data yang dari network layer itu, minimum data yang diterima oleh data link layer adalah 46 byte. Maksimum data yang diterima oleh data link layer oleh si Ethernet atau 802.3 atau data link layer dalam ini adalah 1500 byte maksimalnya. Sekarang kalau jadi pertanyaan, misalkan Anda ingin mendownload sebuah film atau sebuah file dari internet berukuran 10 megabyte. Kemudian di sisi data link layer, dia hanya mampu memproses satu satuan paket data, itu maksimum adalah 1500 yang berasal dari network layer. Ya, dari network layer. Sehingga bagaimana? Yang 10 MB ini tadi, inilah data yang akan dipecah-pecah oleh protokol yang di atasnya itu. Ya, yang akan dipecah-pecah oleh si ini. Sehingga yang masuk ke si Ethernet hanya setiap kali masuk itu, besarnya maksimum itu adalah 1500 byte. Ini belum lagi kalau kita lihat bagaimana header-header yang ada di atas data link layer itu sendiri. Network layer mempunyai header, transport layer mempunyai header, dan seterusnya. Jadi harus dikurangi berapa data ya sesungguhnya yang diterima oleh data link layer. Nah, pasti ukuran data yang diterima maksimum itu adalah 1500 dari network layer. Nah, ini internet pada physical layer. Anda lihat ini bisa macam-macam di sini. Ini 10 base 5, base 2, base T dan seterusnya. Ini Ethernet 802.3, ini tambah ini. Ya. Kemudian standar awal IEEE 802.3 itu ada 10 base 5. 10 base 5, 10 base 2, 10 base T. Nah, ini barangkali sudah dibahas lebih banyak pada pembahasan di semester kemarin, pembahasan jaringan komputer. Pikir itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusikan. Semoga adik-adik semuanya tetap sehat dalam kondisi negara atau kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.